Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal transformasi 19b3, yang mana soal ini memiliki materi terkait difusivitas yang bergantung pada konsentrasi seperti itu. Jadi di sini soalnya berbunyi sebuah layar cairan yang diam terletak pada sebuah bidang, yang mana di sini ada dua titik Z sama dengan 0, yaitu dinding padat, dan titik Z sama dengan B, yaitu sebuah interface atau sebuah lapisan dari gas liquid. Nah, pada bidang tersebut, konsentrasi A yang terdapat di Z sama dengan 0 itu CA0, dan yang terdapat di titik Z sama dengan B itu CAB secara berturut-turut. Nah, difusivitas konstantanya atau di estetik AB itu merupakan fungsi dari konsentrasi A. Di sini ada dua soal, yang A sama yang B. Untuk yang A, berdasarkan ekuasi atau persamaan 19,195, kira-kira persamaan yang lebih sederhana itu apa jika diasumsikan steady state. Dan untuk B itu, buktikan bahwasanya distribusi konsentrasi itu dapat diterjemahkan dengan persamaan di bawah ini seperti itu. Langsung saja. Nah, dari soal tersebut kita terjemahkan dulu ya, atau kita transformasikan ke sebuah gambar. Nah, jadi di sini ada tiga bidang ya. Ada satu bidang yang mempunyai eh, tiga bagian. Yang pertama itu ada solid wall atau dinding padat, digambarkan di sini. Kemudian ada juga bagian liquid yang terjadi transformasinya, dan ada juga bagian gas. Nah, ini yang membatasi liquid dan gas itu yang namanya gas liquid interface, seperti itu. Nah, untuk transformasinya itu dari titik Z sama dengan 0 menuju titik Z sama dengan B. Seperti yang digambarkan oleh panah ini ya. Nah, untuk konsentrasinya itu CA0 di sini dan CAB di sini. Jadi nanti grafiknya seperti ini. Nah, untuk jarak itu sendiri, jarak di liquid itu sendiri sama dengan delta Z. Dan untuk sumbunya itu sumbu ke atas Y, sumbu ke depan X, dan sumbu ke kanan Z. Nah, dari sini kita bisa langsung mengerjakan ya, teman-teman. Yang pertama, kita tetapkan asumsi terlebih dahulu. Yang mana? Di sini ada dua asumsi, teman-teman, yang bisa kita ambil. Yang pertama itu asumsinya steady state, seperti yang soal gambarkan. Dan arah aliran saat transformasi itu ke sumbu Y. Ke sumbu Z, sorry. Sumbu Z kan karena ke arah kanan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa mengerjakan deh. Berdasarkan persamaan 19,1 strip 5, sini bisa digambarkan persamaan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa coret-coret, teman-teman. Di sini do PA per do C. Di sini udah jelas ada DT ya, atau do T. Berarti perubahan terhadap waktu. Sementara kita steady state, teman-teman. Jadi kita coret. Karena steady state, maka perubahan terhadap waktunya sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian apalagi yang bisa kita coret? Ini, do X sama do Y. Kenapa? Karena di sini nggak ada transformasi terhadap sumbu X dan tak ada transformasi terhadap sumbu Y. Yang ada hanya transformasi terhadap sumbu Z. Gitu. Dan RA pun kita bisa coret. Kenapa? RA ini adalah laju produksi. Karena di sini kan nggak ada pembentukan dari sebuah zat ya, teman. Berarti laju produksinya nggak ada. Seperti itu. Maka dari itu, dari persamaan 19,1 strip 5, kita cuma bisa dapat yaitu min do N AZ per DZ sama dengan 0. Itu. Lanjut. Nah, sekarang kita mempunyai hukum fix, teman-teman. Yang mana bunyinya itu NAZ sama dengan min D estetik AB DCA per DZ. Nah, kita masukin aja nih hukum fix ini yang sudah kita tandai tadi. Kita masukin ke persamaan 19,15 yang sudah sederhana. Kita masukin ke sini. Ini kita masukin ya, teman-teman. Maka jadinya nanti D per DZ, DAB, DCA per DZ sama dengan 0. Inilah persamaan akhirnya, teman-teman. Sudah menyelesaikan soal yang A, kita lanjut ke soal yang B. Klik soalnya tadi, B itu kita harus buktikan bahwasanya distribusi konsentrasi itu dapat diterjemahkan atau dapat disederhanakan dari persamaan di bawah ini. Kita buktikan ya, teman-teman.
Nah, kita pakai persamaan yang tadi lagi teman-teman. Persamaan yang dari soal yang A. Kita pakai gunakan persamaan yang A. Terus kita DZ-nya kita pindahin ke sebelah kanan. Kan dia jadi menghilang ya. Nol dikali DZ ya nol. Maka tinggal D, DAB, DCA per DZ kita integralkan sehingga menjadi DAB, DCA per DZ sama dengan C1. Terus kita lanjut teman-teman. Setelah itu kita pakai persamaan variabel. Jadi DZ itu kita pindahin ke sebelah kanan ya teman-teman. Sehingga jadi nanti DAB DCA sama dengan C1 DZ. Nah, kedua ruas ini kita integralkan teman-teman. Sebelah kanan integral, sebelah kiri integral. Nah, untuk sebelah kiri itu dia batas bawahnya itu dari CA menuju CA0 dan sebelah kanan batas bawahnya itu CA0, batas atasnya batas bawahnya 0, batas atasnya itu Z. Itu untuk persamaan pertama. Persamaan kedua juga sama, bedanya di batas bawah dan batas atasnya ya. Untuk sebelah kiri itu CAB menuju CA0 dan sebelah kanan itu 0 menuju B. Karena kan tadi Z sama dengan 0 sama dengan Z sama dengan B ya teman-teman. Bentar. Nih, dari yang ini, dari gambar yang tadi, ini ya, Z sama dengan 0 sama Z sama dengan B. Maka kita punya dua persamaan nih. Persamaan pertama sama persamaan kedua. Dah, langsung aja kita kerjakan masing-masing persamaan. Untuk persamaan satu, tadi kan Z batas bawah 0, batas atas Z, bisa kita kerjakan seperti ini ya, Z min 0. Terus untuk yang persamaan dua juga batas bawah 0, batas atas B, itu kita bisa sempurnakan jadi B min 0, seperti itu. Terus untuk C1 nya bisa kita coret karena sama ya. Nah, ini kenapa kita par? Karena kita akan membandingkan dua persamaan tersebut. Udah tinggal kita sederhanakan lagi. Berarti ini sisa Z, ini sisa B. Sehingga bentuknya nanti akan sama dengan bentuk persamaan yang ada di soal. Sehingga terbukti nih teman-teman untuk DAB-DCA dengan batas bawah CA, batas atas CA0 per integral DAB DCA batas bawah CAB batas atas CA0 sama dengan Z per B. Teman-teman berarti terbukti. Oke, cukup sampai sini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.